Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film misteri thriller The Corpse of Anna Fritz tahun 2015. Cerita filmnya itu tentang mayat cewek yang bisa hidup lagi gara-gara dimasukin benda tumpul. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tahu kalau dalam sebuah acara pesta ada ditemukan mayat artis terkenal bernama Anna Fritz. Belum tahu dia mati karena apa. Besok mau dilakukan autopsi. Jadi sekarang badannya diletakkan dulu di kamar mayat rumah sakit. Abis itu kita dikenalin sama dua cowok bernama Javi dan Ivan. Orang ini dua datang ke rumah sakit buat jumpain kawan mereka yang bernama Paul. Rencananya mereka bertiga mau pergi malam mingguan. Tapi karena pergantian shift 1 jam lagi, jadi mau nggak mau mereka harus nunggu. Si Paul ini ya kan weh, dia kerjanya jaga kamar mayat. Biar nggak ketahuan sama orang lain, mereka pergi keluar. Kemudian sambil minum amer, Paul ngasih tahu tentang mayat Anna Fritz yang baru aja nyampe di rumah sakit. Si Ivan langsung nanya, Wak geng, boleh nggak kami nengok mayatnya? Penasaran kali aku. Ya tentu aja Paul nggak ngasih, karena beresiko kali. Pekerjaannya bisa terancam kalau ketahuan. Kayak mana lah pulanya, si Anna Fritz ini ya kan, artis cantik yang terkenal kali di kota orang itu. Jadi Ivan terus ngebujuk biar dikasih buat nengok. Yang awalnya ketakutan kena pecat, tapi karena dibilang cuma sebentar aja, ya udah Paul pun setuju dengan permintaan kawannya itu. Dia langsung ngebawa mereka lewat jalan tikus, biar nggak ketahuan sama orang rumah sakit. Dan nggak pakai lama, akhirnya mereka pun sampai di kamar mayat. Berdirilah si Paul dekat mayat ya kan. Dia bilang kalau yang ini mayat Anna Fritz. Pas kain penutup mayat dibuka, ternyata itu mayat nenek-nenek. Ya tentu aja mereka jadi terkejut ketakutan nengoknya. Senang kali si Paul ngeprank orang itu dua. Abis puas ketawa, barulah si Paul ngasih tengok mayat Anna Fritz yang betul. Paul ngebuka kain penutup muka. Dia ngasih tunjuk mayat Anna yang masih kelihatan cantik. Saking penasaran kali, si Ivan ngebuka penutup kain sampai nampak setengah badan. Gak puas dia cuma nengok aja. Abis itu diremas-remas kuisi kembar si Anna. Nengok hal aneh itu, si Javi bilang kalau pantang ngelakuin kayak gitu ke orang yang udah mati. Alah, sok suci kau lapet. Kapan lagi coba bisa pegang squishy artis cantik? Nah coba. Karena nggak mau diejein bencong, jadi dia terpaksa juga ikutan megang. Si Ivan biawa ini masih belum puas. Dia bilang kalau mau ngelakuin kayak gituan ke mayat Anna. Si Javi langsung bilang, ih, ada gila-gilanya kok ah. Di luar sana masih banyak cewek yang hidup pau. Tapi karena keinginan binatangnya udah sampai ke ubun-ubun, dia jadi tergoda buat ngelakuin hal nekat itu. Si Ivan bilang kayak gini buat ngeyakinin Javi. Caklah kau pikir, kapan lagi punya kesempatan bisa main sama artis cantik dan terkenal yang kayak gini? Bodoh amat udah jadi mayat. Gaskanlah terus. Gak disangka Paul buat pengakuan kalau dulu dia pernah ngelakuin hal kayak begituan ke mayat. Jadi dia pun ngasih tahu kalau pengen ngelakuin hal yang sama ke Anna Fritz. Javi terus ngasih nasihat buat jangan ngelakuin hal gila tersebut. Tapi Ivan malah sangkut pautin dengan hubungan pertemanan mereka. Kalau ada satu yang nyemplung, yang lain juga harus ikutan basah. Jadi mau nggak mau dia harus setuju biar hubungan pertemanan tetap solid. Biar nggak takut, mereka naikin adrenalin dengan make narkoba. Dan abis itu Paul sama Javi pergi nunggu di ruangan samping. Oh, mana ada cerita, Ivan langsung mainin mayat Anna. Setelah selesai, abis itu Paul juga langsung ngelakuin hal yang sama. Tapi tiba-tiba aja ya kan, terjadi hal yang gak terduga. Mata si Anna terbuka weh. Dia mendadak bisa hidup lagi. Awalnya Paul belum sadar karena dia main sambil tutup mata. Pas udah ketengok, langsung teriak ketakutan lah dia. Ngedengar ada suara jeritan, Ivan dan Javi cepat-cepat masuk nyamperin. Si Paul langsung ngasih tahu kalau Anna Fritz udah hidup lagi. Pas ditengok sama orang itu dua, jadi panik kali lah. Dipikir mereka si Anna pasti tahu apa yang udah diperbuat dengan badannya. Jadi dia pasti bakalan ngelapor ke polisi kalau dia sampai berhasil keluar dari rumah sakit. Karena udah terotak kali, si Ivan ngebuat rencana agar Anna langsung dibunuh aja. Dia ketakutan gak mau masuk penjara. Tapi Javi berpikiran lain. Dia malah ngebantu Anna dan juga ngasih pakaian agar gak kedinginan.
Dia nggak setuju kalau Anna harus dibunuh. Abis itu Javi juga bilang, "Gentleman kau Lapet, jangan bencong. Berani berbuat harus berani juga nerima resikonya." Gara-gara beda pendapat, akhirnya orang ini dua pun jadi berantem. Dengan sangat emosi, Ivan ngasih pukulan bertubi-tubi, dan Paul segera misahin orang itu dua. Tapi ya kan, gak disangka pukulan kerasnya tadi udah ngebuat kepala belakang Javi terantuk ke lantai. Dan ternyata kepalanya bocor ngeluarin banyak darah. Mereka cepat-cepat ngasih pertolongan pertama, tapi gak disangka mendadak petugas yang lain datang buat masukin mayat baru. Dan pas dia udah keluar, pintu ruangan malah dikunci pula. Itu berarti sekarang mereka terjebak di dalam, gak bisa keluar. Setelah kondisi aman, mereka cepat-cepat nutupin kepala Javi biar pendarahan berhenti. Si Anna cuma bisa terdiam nengok kejadian itu. Badannya masih kaku, dia belum pulih dari mati surinya. Abis itu mereka berondokin badan Anna dan Javi ke ruangan samping. Pas Paul lagi ganti baju, gak taunya tiba-tiba aja petugas yang tadi balik lagi. Si Anna berusaha teriak, namun Ivan langsung ngebekap mulutnya. Biar gak ketahuan, Paul nyuruh agar dia dan petugas itu segera pergi ninggalin kamar mayat. Tapi gak disangka ya kan weh, si Javi udah gak ada napas lagi. Dan Ivan jadi makin panik ketakutan. Si Anna pikir pria baik itu udah mati, padahal cuma dia yang peduli dengan keselamatannya. Gak berapa lama Paul balik ke kamar mayat. Pas dicek kondisi kawannya itu, dia yakin kalau Javi udah mati akibat kehabisan banyak darah. Jadi nangis-nangis lah orang itu dua. Si Ivan Biawa ini malah bilang pula kalau musibah yang terjadi bukan karena kesalahan mereka, dan hal itu bisa terjadi karena kecelakaan yang gak disengaja. Biar bisa cepat selamat, Anna mohon-mohon dan ngebujuk agar dia segera dibebasin. Dia janji gak bakalan ngelapor perbuatan mereka ke polisi. Ya tentu aja mereka gak percaya dengan omongannya. Ivan kemudian ngajak Paul keluar untuk bikin rencana. Paul, caklah kau pikir kalau sampai masalah ini ketahuan sama polisi, hancur kalilah nasib kita. Pas mereka lagi nyusun rencana, ternyata si Anna lagi berusaha bangun dan dia ngejatuhin badannya. HP dari kantong Javi segera diambil dan dia nyoba nelpon seseorang buat minta tolong. Tapi tiba-tiba aja Paul dan Ivan nongol masuk dan mereka langsung ngerebut HP-nya. Pas dicek panggilan keluar, Ivan nengok kalau ternyata tadi dia udah ngehubungin seseorang. Tapi sialnya si Anna belum sempat pula buat ngomong. Biar kondisi aman, abis itu mereka ngebawa Anna ke tempat lain. Namun mendadak ada telepon masuk di HP si Javi. Karena nggak ada namanya, mereka pikir itu nomor yang dihubungin sama Anna. Rupanya ya kan weh, si Anna tadi nelpon bapaknya. Tapi pas Ivan ngangkat teleponnya, si Anna langsung teriak minta tolong. Tapi dengan cepat Paul segera ngebekap mulut biar suaranya nggak kedengaran. "Halo, ini siapa ya? Oh sorry pak, tadi aku salah nomor. Sorry pak, salah sambung tadi." Abis telepon ditutup, Ivan ngebawa Anna ke kamar mayat lagi. Di situ dia ngasih tamparan keras karena dipikir mereka udah dilaporin ke polisi. Dengan emosi, Anna ngutuk perbuatan bejatnya. Dia ngasih kata-kata makian. Kemudian si Ivan jadi ikutan emosi juga. Biar kau tahu ya, kau itu cuma mayat hidup. Sebentar lagi kau bakalan kubuat jadi mayat betulan. Abis itu Ivan pergi keluar nyari kantong plastik gede biar mayat Javi bisa disembunyiin ke tempat lain. Dan si Paul ngikat tangan kaki Anna biar dia gak bisa pergi kabur. Gak mau sia-siain kesempatan, Anna ngebujuk Paul agar dia berontak ngelawan. Kemudian dia ngasih hasutan kalau dia tadi nengok Ivan nyekek batang leher Javi yang aturannya dia masih bisa selamat. Ngedengar hal tersebut ngebuat Paul jadi bimbang. Tapi percuma aja, dia malah nempelin selotip biar gak makin terhasut dengan omongannya. Waktu Paul lagi bersihin bekas darah Javi ya kan, gak taunya si Anna berhasil pakai kesempatan dalam kesempitan buat merangkak keluar dari kamar mayat. Dia berusaha kabur sejauh mungkin. Karena gak nemu di mana kantong plastik, Ivan jadinya bawa tong sampah gede. Pas udah nyampe kamar mayat, dia ngamuk-ngamuk karena tahu Anna udah pergi kabur. Oh, mana ada cerita. Mereka langsung bergegas nyari di mana dia berondok. Rupanya si Anna udah sampai di dalam lift. Dia terus merangkak buat pergi nyari pertolongan. Tapi nggak disangka, mendadak tangan Ivan nongol ngehentiin pintu lift yang mau ketutup. Gak pakai banyak bacot, dia langsung nyeret Anna buat balik ke kamar mayat. Abis itu ya kan weh, si Paul dan Ivan malah berantem. Paul ngasih tahu apa yang tadi udah dibilang Anna ke dia tentang Javi mati bukan karena kehabisan darah, tapi karena batang leher sengaja dicekek biar nggak ada saksi atas perbuatan bejat mereka.
Ngedengar hal tersebut malah buat Ivan jadi makin marah. Dia bilang semua yang dikatakan Anna adalah kebohongan biar mereka jadi berantem, dan akhirnya dia bisa nyari kesempatan buat kabur. Abis dari berdebat, Ivan dapat ide kayak mana cara ngebunuh dengan cepat. Jadi si Anna mau dimatikan dengan cara hidung mulut dibekap sampai dia kehabisan napas. Tapi masalahnya nggak ada pula yang mau ngelakuin. Orang itu dua malah saling oper kain yang mau dipakai buat ngebekap. Karena kelamaan akhirnya Ivan megang tangan Paul dengan paksa dan nempelkan kain itu ke muka Anna. Gak pakai lama, Anna langsung gak sadarkan diri. Dipikir orang itu dua, sekarang dia udah betul-betul mati. Abis itu mayat Anna ditaruh ke tandu dan kemudian mayat Javi dimasukin ke tong sampah. Dengan buru-buru kayak kebakaran jenggot, Ivan segera bawa tong sampah itu keluar dari rumah sakit. Sedangkan Paul ngebersihin mayat Anna biar pihak yang nanti ngelakuin autopsi gak curiga. Pas udah selesai dan mau pergi dari sana, sekali lagi Paul pengen mastiin apakah Anna beneran udah mati. Tapi nggak taunya ya kan si Anna masih hidup. Wah, udah kayak kucing aja ah. Karena muncul rasa kasihan, Paul nyuruh agar dia tetap pura-pura mati sampai kondisi aman terkendali. Gak berapa lama ya kan, si Ivan balik lagi ke kamar mayat. Ditengok mayat Anna yang udah bersih, mereka kemudian segera pergi cabut dari sana. Pas mau keluar rumah sakit, mendadak Ivan meriksa dompetnya. Dan ternyata KTP yang tadi dipakai buat make narkoba ketinggalan di wastafel. Gak mau sampai ada ketinggalan barang bukti, Ivan cepat-cepat balik ke kamar mayat. Si Paul ngebujuk biar besok pagi dia aja yang ngambil KTP-nya. Tapi Ivan terotak, dia gak mau. Dan pas mereka udah sampai, ketengok sama dia Anna Fritz yang ternyata masih hidup. Dengan emosi marah, si Ivan mikir kalau Paul udah bersekongkol. Batang leher langsung dicekek. Tapi karena dia nggak mau kalau kawannya sampai ada yang mati lagi, akhirnya dia pun ngelepas cekekan itu. Tapi nggak taunya ya kan, si Anna udah nongol aja di belakang. Gak pakai banyak bacot, punggung dan batang leher si Ivan dicucuk pakai gunting. Sampai koyak dibuat Mana ada cerita, gak pakai lama si Ivan pun langsung mampus. Abis itu si Paul malah ngasih tahu kalau dia gak perlu sampai ngebunuh kawannya. Ngedengar pembelaan itu, Anna pun jadi emosi dan dia nyucuk perut Paul sampai dia juga ikutan mampus. Wih, sadis sekali ah. Tapi memang cocok kali lah kalian digituin. Di penghujung film, kita dikasih tengok Anna yang cuma terduduk lemas. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film misteri thriller The Corpse of Anna Fritz tahun 2015. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah buat para cowok-cowok harus bisa ngendaliin burungnya biar nggak terjadi musibah yang bisa buat hidup jadi hancur. Oke, paham kalian? Ya udahlah dulu ya tetap dukung channel Cheers Project dengan cara like, comment, and share biar makin sering aku upload video. Terima kasih and